Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi dengan saya, Tarisha Nur Abdulia. Nah, membahas mengenai karya sastra tentu ada unsur yang membangun sebuah karya sastra. Nah, terdapat dua unsur pembangun karya sastra. Yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun suatu karya sastra dari dalam sebuah karya sastra itu sendiri. Nah, sedangkan yang kedua yaitu unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang membangun suatu karya sastra dari luar sebuah karya sastra. Nah, sekarang kita akan fokus membahas mengenai unsur intrinsik. Terdapat beberapa unsur intrinsik yang pasti selalu ada pada sebuah karya sastra, yaitu ada 3: tema, amanat, dan gaya bahasa. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tema, amanat, dan gaya bahasa yang terdapat pada prosa fiksi. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide, gagasan, atau topik utama yang terkandung dalam suatu cerita. Nah, tema itu terkandung dari keseluruhan cerita, bukan hanya dari beberapa bagian saja. Oleh karena itu, untuk menemukan tema, kita harus membaca keseluruhan cerita. Nah, tema ini dapat kita temukan secara langsung maupun tidak secara langsung. Nah, selanjutnya yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita. Nah, amanat ini disampaikan secara tersurat dan tersirat. Nah, kalau tersurat tentu secara langsung, maka penulis menyampaikan pesannya secara langsung melalui cerita. Sedangkan jika tersirat, maka penulis menyampaikan pesannya secara tidak langsung, baik itu berdasarkan ceritanya, baik itu disampaikan oleh tingkah laku tokohnya, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penulis atau pengarang menyampaikan gagasan atau idenya dengan menggunakan media bahasa yang indah dan harmonis, serta mampu menyampaikan makna dan suasana dari cerita tersebut. Nah, sehingga ia dapat memancing daya intelektual, imajinasi, dan emosi dari pembaca. Nah, setelah mengetahui tema, amanat, dan gaya bahasa dari prosa fiksi, sekarang kita akan membedah suatu karya sastra, yaitu cerpen. Nah, sebelum itu, mari teman-teman simak karya cerpen berikut ini. Baik, pada kali ini saya akan membacakan sinopsis dari cerpen Kembang Mayang karya Titi Said. Sudah pukul 1 malam, pelupuk mata Eka rasanya berat. Kantuk menyerangnya, tetapi Eka berusaha menahannya. Malam ini, ia harus menyelesaikan 3 pasang kembar mayang. Semuanya diambil pukul 5 pagi. Eka mengelus jarinya. Jari itu kini jadi kasar karena kena getah batang pisang setiap hari. Eka meletakkan kepalanya yang pusing diguling. Mungkin karena ini hari ulang tahunnya yang ke-33, usia yang rawan bagi perempuan. Terngiang ucapan tetangga, pemali bagi gadis membuat kembang mayang dan menjadi perias temantin, bisa menghalangi jodoh. Senyuman Eka membiaskan kesayuan. Dengan kembang mayang itu, dia menghidupi 7 adiknya dan menyekolahkan mereka. Terlintas bayangan ibunya. Ibunya perempuan yang lemah dan pasrah menerima apa saja perlakuan suaminya. Ibunya selalu mengalah dan tak pernah protes walau tahu semua suaminya suka menyeleweng dengan perempuan lain, bahkan punya anak. Sepertinya hak perempuan untuk mengalahkan dan hak lelaki bisa berbuat semuanya. Ibunya juga ikhlas menerima anak-anak dan perempuan lain itu. Sebagai protes, perempuan lain itu meninggalkan bayi merah di depan pintu rumah. Ibunya dengan besar hati membesarkan anak-anak itu. Eka menggelengkan kepala. Dari rahim ibunya hanya lahir 3 anak, ditambah 4 anak hasil kenakalan ayahnya dengan perempuan lain. Kebaikan ibunya dimanfaatkan oleh perempuan nakal yang tak ingin memelihara anak sendiri. Bahkan perempuan itu mengaku kalau bayinya adalah anak bapaknya. Dengan mata hati seorang istri, ibunya tahu bahwa panca anak kelima bukan berasal dari benih suaminya, walau suaminya pernah selingkuh dengan perempuan nakal itu. Sebagai istri, ia rela menerima resiko kenakalan suaminya.
Ibu memperlakukan Panca sebagai anak yang lahir dari rahimnya. Aku tak akan menjadi perempuan seperti ibu. Aku ingin menjadi perempuan yang mandiri, punya pendirian dan tidak bergantung pada suami, ucap Eka dalam hati. Ini sebabnya ia menghindari kalau ada lelaki yang mendekati. Ia khawatir kalau lelaki itu seperti bapaknya, mau enaknya dan membebankan anaknya pada istri. Menurut ibunya, anak adalah amanah dari Allah. Ibunya selalu merasa sebagai perempuan pilihan sebab ia terpilih oleh Allah untuk memberikan kasih kepada anak, tak peduli anak perempuan saingannya. Untung ayahnya memberi nama berdasarkan urutan anak-anaknya. Ini memudahkan memanggil anaknya, seperti anak-anak itu hanya deretan angka saja. Dimulai dari Eka sebagai anak pertama, kemudian Dwi, Tri, lalu muncul Catur, Panca, Sat, Sapta, dan terakhir Hasta. Ketujuh adiknya inilah yang diwariskan oleh ibunya kepada Eka dengan pesan agar dibimbing dan dikasihi serta disikap tak sekedar sebagai adik kandung tetapi adik kandung. Di tengah malam yang hening, ia menyesali ibunya yang terlalu baik, tetapi membebani kehidupan Eka. Aku tak mau menjadi perempuan pilihan seperti keyakinan ibu, ucapnya sendiri. Ketika telinganya menangkap suara nyamuk, lalu ia mencium pipi Sapta dan Hasta seakan anak itu adalah anak kandungnya. Aku ingin menjadi sarjana, tetapi aku harus melanjutkan usaha ibu menjadi pembuat kembang mayang. Adik-adikku harus jadi sarjana, keluhnya. Aku harus ngomong adik-adik yang masih kecil dan kami menyadari hidup pada kembang mayang. Tiba-tiba entah dari mana ide gila itu merasuki kepala Eka. Mungkin bau wangi bunga jambe yang disebut nayang itu ejilantik nuranunya. Ia memasang VCD dan mengalunkan gending monggang. Ia ingin berdandan seperti pengantin. Dengan cekatan ia membuat cengkrongan paes, menggambar dahinya dengan bentuk gajah setengah bulatan ujung telur, kemudian penggapit dengan bentuk kuncup bunga kantil, penitis, dan terakhir godeng yang berbentuk bunga turi. Ia memang belajar merias pengantin dari juru rias yang sering memesan saran pernikahan, mulai dari kembang mayang, serana, atau sesaji yang diletakkan di 4 penjuru mata angin, juga tuhan yang dipasang di pintu gerbang. Eka memasang gelung dan diberi harnet rangkaian melati, kemudian 3 untai ronse melati yang di dada. Aku masih cantik dan pantas jadi pengantin, ucapannya dalam hati sambil bercermin. Dikenakan kain batik bermotif Sidomurti yang diperada sebagai lambang harapan, angan mulia sejahtera. Kebaya brokat bersulam benang emas. Satu-satu ia memasang perhiasan emas dan berlian tiruan. Tengah malam itu Eka nampak cantik luar biasa. Senyumannya berkembang. Ia duduk di depan cermin, diapit sepasang kembang mayang. Tetapi tiba-tiba senyumnya menghilang dan wajahnya disapu mendung. Air matanya menetes. Ia takkan menikah sebab takut akan jadi perempuan seperti ibunya yang selalu mengalah dan pasrah. Tak ada lelaki idaman yang mau kawin denganku, ucapnya lirih. Ya, siapa yang mau kawin dan punya tanggungan 7 adik? Lelaki sekarang terlalu bertimbang. Kalau bisa kawin dengan perempuan bungsu sehingga tidak menanggung adik. Dalam adat Jawa, kalau mencari jodoh yang paling baik, lelaki sulung menikah dengan perempuan bungsu sehingga perempuan itu bisa membantu mengatasi adik-adiknya. Tidak adil. Eka memandang cermin lagi. Ia kecewa pada Dwi yang diharapkan segera lulus sarjana ekonomi dan bisa melanting adik-adiknya, tetapi Dwi tergesa-gesa menikah dengan teman kuliah. Eka harus membiayai kuliah keduanya karena ia ingin adiknya menjadi sarjana. Bebannya bertambah lagi karena istri Dwi melahirkan. Harapan Eka tertumpu pada adik perempuannya, Tri. Ia cerdas, cantik, manja tetapi mudah jatuh dan putus cinta. Rupanya Tri menuruni watak bapak. Uang yang dikirimkan lebih banyak untuk membeli baju daripada buku. Kini harapannya beralih pada Catur yang masuk semester 2. Masih ada semester-semester lainnya yang semuanya memerlukan biaya. Eka mengambil napas dalam kemudian membuangnya seperti membanting kekecewaan.
Ia siap untuk dikecewakan adik-adiknya dan siap memompa harapannya. Masih ada Panca yang menjadi juara kelas. Dialah satu-satunya yang mengerti perjuangan kakaknya dan selalu membantu. Juga masih ada Sat, Sabta, dan Hasta. Maka ia mengambil keputusan akan mempertahankan tanah warisan Mbah dan siap untuk bekerja lebih keras lagi. Bel terdengar. Utusan juru rias mengambil kembar mayang. Eka lari ke kamar mandi dan membasuh wajahnya. Ia enggan bertemu Mulyo, adik juru rias yang menyatakan cinta tanpa kata dan hanya dilewatkan dengan sinar mata. Mulyo terlalu mudah baginya, belum mapan. Tidak. Suatu ketika wajahnya akan berkerut karena usia dan nampak lebih tua dari suami. Lalu seperti bapaknya Mulyo akan mencari wajahnya yang segar dan meninggalkannya. Dirinya tak mungkin bisa pasrah dan mengalahkan seperti ibunya. Tidak. Ia mengira Mulyo sudah pulang. Eka bergegas keluar kamar mandi. Rambut dan wajahnya basah. Ia harus menyediakan sarapan untuk adiknya. Ketika keluar kamar, mata Mulyo menatapnya dengan sinar cinta dan kagum. Eka tertegun melihat penampilan Mulyo. Dengan membiarkan janggutnya memanjang, lelaki itu nampak lebih tua. Mereka duduk berhadapan. Eka membiarkan tangannya digenggam Mulyo. Tak ada kata diobral, hanyalah hati yang bicara. Pagi yang sunyi, hati Eko dan Mulyo bernyanyi. Suara klakson terdengar sebab kembang mayang harus diantar. Tetapi Mulyo dan Eka tak peduli. Itulah dia sinopsis dari cerpen Kembang Mayang karya Titi Said. Nah, sekarang kita akan membedah cerpen tersebut dengan mencari tema, amanat, dan gaya bahasanya. Yang pertama yaitu tema. Cerpen Kembang Mayang ini bertema tentang emansipasi perempuan. Terlihat melalui cuplikan, "Aku tak akan menjadi perempuan seperti ibu. Aku ingin menjadi perempuan yang mandiri, punya pendirian dan tidak bergantung pada suami," ucap Eka dalam hati. Emansipasi wanita yang lahir dalam cerpen ini diakibatkan oleh proses kehidupan tokoh utamanya, yaitu Eka. Tokoh Eka menolak menjadi perempuan lemah seperti ibunya yang diberlakukan sewenang-wenang oleh bapaknya. Kebencian pada lelaki seperti bapaknya menjadi tokoh Eka menjadi sosok wanita yang mandiri. Emansipasi wanita muncul tidak saja karena tingginya tingkat pendidikan seseorang, akan tetapi dapat terjadi karena kesulitan hidup yang dialami seorang wanita. Selanjutnya yaitu amanat. Jadi berdasarkan tema tadi juga dapat kita ambil amanatnya dan juga ceritanya kita ambil amanat tentang sebagai seorang perempuan kita harus bisa bersikap mandiri, gigih dan bertanggung jawab, selalu berpendirian teguh untuk menjaga emansipasi wanita. Adapun gaya bahasa pada cerpen ini menggunakan gaya bahasa yang lugas dan sederhana. Meskipun sedikit diselingi dengan perumpamaan-perumpamaan tertentu, akan tetapi tidak mengubah kelugasannya. Seperti pada cuplikan ini, tak ada lelaki idaman yang mau kawin denganku, ucapnya lirih. Yah, siapa yang mau kawin dan punya tanggungan 7 adik? Lelaki sekarang terlalu bertimbang. Kalau bisa kawin dengan perempuan bungsu sehingga tidak menanggung adik. Gaya bahasa yang lugas dan sederhana pada cerpen Kembang Mayang ini sangat membantu pembaca untuk memahami isi cerita secara keseluruhan. Pengarang mengemas cerita secara apik melalui gaya bahasanya. Pemikiran-pemikiran tokoh utama tampak jelas dengan kemasan yang sederhana namun mampu menimbulkan penasaran pembaca untuk mengetahui baris demi baris pada cerita. Baik, sekian pembahasan pada video kali ini, yaitu tema, amanat, dan gaya bahasa pada prosa fiksi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.